Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, malam ini kami berada di Desa Tayu Kulon, Kecamatan Tayu. Seperti yang nampak pada gambar di depan adalah tertulis Kiai Haji Syamsuri bin Abdus Somad. Kami malam ini berada di tempat ini di makamnya Simbah Kiai Haji Syamsuri. Siapakah beliau ini? Ketika kita menyebut sosok yang bernama Kiai Haji Syamsuri, maka tokoh ini terkait erat dengan beberapa tokoh yang lain seperti Gus Dur, lalu kemudian Simbah Bisri, lalu kemudian Simbah Ahmad Mutamakin, lalu ke atasnya lagi Simbah Pangeran Benowo, kemudian ke atasnya lagi Simbah Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo, hingga ke atasnya terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa Gus Dur itu adalah keturunan dari pertemuan dua keturunan yang sama-sama dari Simbah Ahmad Mutamakin. Gus Dur yang dari jalur ibunya adalah cicitnya Simbah Syamsuri ini. Lara-larai kok endi lur kok iso ngono iku. Begini, ibunya Gus Dur adalah putrinya Simbah Bisri Syamsuri. Mbah Bisri putranya Mbah Syamsuri ini. Mbah Syamsuri ke atasnya adalah keturunannya Mbah Alfiyah. Mbah Alfiyah putrinya Simbah Ahmad Mutamakin. Itu yang dari jalur ibunya Gus Dur. Jalur ayahnya yaitu Gus Dur itu putranya Mbah Wahid Hasyim, lalu Mbah Wahid Hasyim putranya Mbah Hasyim Asy'ari, lalu Mbah Hasyim Asy'ari itu putranya Mbah Asy'ari yang nikah dengan Mbah Nyai Halimah. Mbah Nyai Halimah itu putranya Mbah Kiai Usman Tambak Beras. Dan Mbah Kiai Usman inilah keturunannya Mbah Bagus Muhammad. Dan Mbah Bagus Muhammad itu adalah putra ketiganya Mbah Ahmad Mutamakin. Ngono lur jarene. Dan juga perlu diketahui bahwa Mbah Ahmad Mutamakin itu mempunyai 3 orang putra, 2 orang putra dan 1 putri. Yang pertama itu Simbah Muhammad Hindro yang makbarohnya atau makamnya berada di Desa Gambiran Pati. Itu putra tertua Mbah Ahmad Mutamakin. Lalu kemudian putra kedua itu perempuan yang bernama Simbah Alfiyah atau Simbah Gudek. Nah, yang Simbah Alfiyah inilah yang akhirnya menurunkan Simbah Syamsuri ini. Lah putra ketiga Mbah Ahmad Mutamakin bernama Mbah Muhammad Bagus yang akhirnya menurunkan Mbah Hasyim Asy'ari lewat jalur ibunya Mbah Hasyim Asy'ari begitu.
Jadi bapak ibunya Mbah Hasyim Asy'ari itu juga sama-sama keturunannya Mbah Joko Tingkir, begitu. Makanya Gus Dur itu juga begitu, sama. Dari pihak ayah dan ibu adalah keturunannya Mbah Joko Tingkir. Lah lara-lare kok ngendi? Yaiku Gus Dur iku putrane Mbah Wahid Hasyim bin Mbah Hasyim Asy'ari bin Mbah Asy'ari bin Mbah Muhammad Sarwan bin Mbah Abdul Wahid bin Mbah Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Mbah Joko Tingkir. Begitulah silsilah yang kami pegang, Lur. Jadi kami menyampaikan ini ada dasarnya, ada patokannya, enggak asal ngomong. Nah, jadi Gus Dur itu ya memang betul-betul bukan sembarangan. Jadi kejaba darah ningrat, darah bangsawan, ya darah Sayyid juga. Karena ternyata Mbah Joko Tingkir itu adalah putranya Ki Ageng Pengging Anom, atau kalau bahasa santrinya nama aslinya itu Abdurrahim. Lalu Abdurrahim atau Ki Ageng Pengging Anom itu putranya Ki Ageng Pengging Sepuh atau Adipati Handayaningrat yang bernama asli Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Lah, Sayyid Abdurrahman Basyaiban atau Adipati Handayaningrat iku mantune Brawijaya 5. Ngono lur jarene. Lah lalu Sayyid Abdurrahman Basyaiban atau Adipati Handayaningrat itu ada yang mengatakan, ada beberapa versi. Versi yang pertama mengatakan bahwa Adipati Handayaningrat atau Sayyid Abdurrahman Basyaiban itu adalah putranya Sunan Bejagung Tuban. Itu versi yang pertama. Lalu versi yang kedua mengatakan bahwa Adipati Handayaningrat atau Sayyid Abdurrahman Basyaiban itu adalah keturunannya Syekh Jumadil Kubro. Lalu versi yang ketiga mengatakan bahwa Adipati Handayaningrat atau Sayyid Abdurrahman Basyaiban itu adalah putranya Raden Santri atau Raja Pendhita atau Sayyid Ali Murtado atau Sunan Bedilan Gresik. Siapa itu Sunan Bedilan atau Raden Santri? Adalah putra keduanya Simbah Ibrahim Zainuddin Asmorokondi atau adiknya Simbah Sunan Ngampel. Jadi tentang tokoh yang disebut Adipati Handayaningrat itu ternyata ada beberapa versi yang mengatakan asal usul beliau. Terlepas daripada asal usul beliau dari siapapun, yang jelas beliau adalah keturunan Sayyid juga. Seandainya Adipati Handayaningrat itu adalah putranya Simbah Sunan Bejagung, ternyata Simbah Sunan Bejagung itu adalah adiknya Simbah Ibrahim Asmorokondi. Seandainya Mbah Adipati Handayaningrat itu adalah putranya Sayyid Ali Murtado atau Sunan Bedilan Gresik, bahwa Sunan Bedilan Gresik adalah adiknya Mbah Sunan Ngampel. Seandainya Adipati Handayaningrat itu adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro, ya memang betul, karena Sayyid Jumadil Kubro menurunkan Mbah Ibrahim Asmorokondi, juga menurunkan Sunan Bejagung. Makanya keturunannya Syekh Jumadil Kubro yang ada di Jawa ini rata-rata itu membawa darah campuran
yaitu darah Sayyid dan darah Ningrat. Karena rata-rata semuanya itu menjadi menantu para raja-raja di Jawa. Nah, demikian. Nah, kemudian tentang kehidupan Mbah Syamsuri ini, bahwa beliau ini diperkirakan hidup di awal abad ke-19. Ya, awal abad ke-19. Karena sangat dimaklumi bahwa Simbah Bisri itu usianya selevel dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Walaupun sepuh Mbah Hasyim Asy'ari, ya terpaut 5 tahunan lebih sedikit lah. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Mbah Syamsuri ini hidup di awal abad ke-19, yaitu sekitar tahun 1800 sekian. Nah, tentang sosok yang kita bicarakan tadi, yaitu Gus Dur, yang ada keterkaitan nasab dengan Mbah Syamsuri ini, maka ketika Mbah Syamsuri ini di Khali, yaitu tiap bulan Dzulhijjah atau besar, semua keluarga besar Denanyar pasti ke sini semua. Tidak ada yang enggak, semuanya ke sini. Karena memang Denanyar itu bisa besar berangkat daripada tirakat Mbah Syamsuri iki. Seandainya Mbah Syamsuri tidak ada, ya tentu tidak ada Mbah Bisri. Jika Mbah Bisri tidak ada, ya tidak ada pondok pesantren Denanyar. Ya Gus Dur barang ya ora nalur. Makanya nak diurut-urut kayak itu, sebenarnya kehidupan ini adalah mata rantai. Mata rantai wong Jawa ngarani nunggak semi, begitu. Nah, makanya panjenengan semua kami ajak untuk ikut menyaksikan tempat ini, bahwa di sini inilah Simbah Bisri dulu dilahirkan, di desa yang sepi seperti ini. Ya memang rata-rata ulama itu, kiai-kiai besar itu rata-rata itu lahirin yang desa lur. Ya, jarang ono kiai ulama yang lahir yang kota, jarang. Walaupun ada sih jarang. Rata-rata kebanyakan itu di kampung. Karena memang tempat yang cocok untuk kholwatirakan gembleng. Itu ya desa. Neng kota ya sulit digembleng lah. Awake dhewe iki upama urip neng kota ngono wis kena pengaruh ya angel. Nah, makanya jadi terkait tokoh Simbah Syamsuri ini tadi sudah kami jelaskan bahwa beliau ini adalah keturunannya Mbah Ahmad Mutamakin Kajen. Nah, lalu kemudian ada beberapa tokoh lain lagi yang mungkin terkait dengan Simbah Syamsuri ini. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh yang sejaman dengan beliau seperti Mbah Amin Soleh, yaitu yang menurunkan Mbah Abdul Mujib itu juga tokoh Tayu pada saat itu, sehingga anak turunnya juga menjadi kiai seperti Mbah Mujib itu. Nah, jadi ya seangkatan lah, mungkin sepuh dikit dengan ini Mbah Syamsuri. Dan perlu diketahui bahwa kota Tayu ini adalah kota lama. Banyak sekali di kota Tayu ini tokoh-tokoh yang disemayamkan atau dikebumikan, seperti Bib Zen yang makbarohnya ada di sebelah selatan situ. Bahkan ada jalan yang sampai sekarang itu orang lebih mengenal nama Lawiyah. Kenapa disebut Lawiyah? Karena di situ itu dulunya memang rumahnya Bib Alwi. Bawang Jawa
Ilate rapate iso muni alwi isane lawi gitu. Jadi lawi terus ditambahi dadi lawiyah. Nah, itu perapatan etan kono lur. Ku jenenge perapatan lawiyah. Nah, kemudian di sekitar sini juga ada tempat-tempat bersejarah seperti Mbah Duni. Mbah Duni itu adalah cikal bakal Tayu Kulon dan juga Tayu Etan mestinya, karena dulu itu Tayu adalah satu, tidak terbagi dua, tidak ada Etan, tidak ada Kulon. Mbah Duni itu makbarahnya, makamnya ada di dekat kantor desa Tayu Wetan. Nah, Mbah Duni itu konon ceritanya adalah anak buah Mbah Ratu Kalinyamat. Nah, Mbah Duni itu yang meninggalkan petilasan Pasar Ngerit. Jadi Mbah Duni itu juga sekaligus cikal bakal desa Ngerit begitu. Nah, lalu kemudian ada lain lagi tokoh lagi yang sekitar sini seperti Mbah Abdullah Asyik, Mbah Ki Ageng Kiringan yang makbarahnya ada di desa Pule Pundenrejo. Nah, beliau juga seorang tokoh masa lalu yang luar biasa, seangkatan dengan Wali Songo, yaitu usianya lebih sepuh daripada Mbah Sunan Muryo, atau mungkin juga selevel usianya dengan Mbah Sunan Kalijogo. Dan ceritanya juga Mbah Kiringan itu adalah ayah angkatnya Mbah Jangkung, karena waktu kecil Mbah Jangkung itu diambil anak oleh Mbah Kiringan. Cara wong desa dijaluk tipe anak mergo Mbah Kiringan itu ora duwe putra, ora duwe momongan. Akhirnya nembung karo Mbah Sunan Muryo, anakmu tak tak jaluke, tak dadekne anakku. Kira-kira ngono iku lho. Makanya sampai sekarang cerita dan legenda itu sudah diketahui oleh masyarakat bahwa Mbah Jangkung itu adalah anaknya Mbah Ki Ageng Kiringan begitu. Jadi di sekitar sini banyak sekali tokoh-tokoh masa lalu yang luar biasa, yang ketokohannya menjadi idola generasi sekarang. Tabahnya seperti ketokohan Simbah Sansuri ini yang menelurkan generasi cerdas luar biasa, tokoh yang humanis, merakyat, tokoh multi dimensi, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Demikian teman-teman lawatan kami malam ini, yaitu menguak tentang Simbah Kiai Haji Sansuri ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana seharusnya menjadi generasi sekarang ini. Karena bagaimanapun, sehebat apapun kita, jika tidak ada generasi yang sudah lalu, tentu nama besar kita tentu tidak ada apa-apanya bila dibanding dengan nama besar tokoh-tokoh terdahulu. Oleh karena itu, sebaik-baik generasi adalah sing bisa mikul dhuwur mendem jero ngaremake asmaning para sepuh para luhur. Semoga kita bisa menjadi keturunan yang waladun sholihun yad'ulah. Amin, Allahumma amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya.